Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani dengan NIM 190491100014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum sistem kontrol modul kelima, yaitu mengenai kestabilan sistem. Pada soal kestabilan sistem ini, akan melakukan perhitungan dan percobaan MATLAB dengan menggunakan tabel raut. Langsung saja saya akan membuka untuk tugas praktikumnya. Nah, ini tugas praktikum untuk soal pertama, yaitu dengan menggunakan persamaan 10 per S pangkat 5 plus 7S pangkat 4 plus 6S pangkat 3 plus 42S pangkat 2, 8S dan plus 56. Untuk yang pertama, saya akan melakukan perhitungan dengan manual, dan di sini sudah saya buat untuk tabel raut dengan menggunakan manual. Yang pertama yaitu S5, karena di sini untuk S yang tertinggi yaitu pangkat 5, maka digunakan untuk yang pertama S pangkat 5. Kemudian pada kolom pertama, baris pertama, di sini tulis 1 didapat dari ini. Selanjutnya untuk baris kedua, yaitu dari ini, tulis 7. Kemudian untuk kolom yang kedua, selanjutnya yaitu 6, kemudian 42, ditulis pada baris 2. Selanjutnya di sini 8S dan 56 ditulis pada kolom 3. Untuk S pangkat 5 dan S pangkat 4 sudah diketahui. Kemudian untuk mengetahui S pangkat 3, dari S pangkat 3 ini didapat dari perkalian silang, yaitu 7 kali 6, kemudian 1 dikali dengan 42, kemudian dibagi dengan 7. Untuk hasilnya yaitu 0. Selanjutnya pada kolom kedua, yaitu 7 dikali dengan 8 dan 1 dikali dengan 56, kemudian dibagi dengan 7, maka hasilnya 0. Terlihat pada baris ketiga ini semuanya 0, sehingga dibuat polinomial pembantu atau PS dari koefisien S pangkat 4, yaitu 7S pangkat 4 ditambah 42S pangkat 2, kemudian plus 56 sama dengan 0, diturunkan menjadi DPS per DS, yaitu sama dengan 28S pangkat 3. 28S pangkat 3 ini didapat dari turunan 7S pangkat 4. Selanjutnya plus 84S. 84S ini didapat turunan dari 42S pangkat 2. Maka dari suku-suku pada baris S pangkat 3 diganti dengan koefisien persamaan turunan polinomial pembantu, yaitu 28S dan 84, sehingga menjadi pada tabel yang berikut ini. Untuk tabel awalnya tetap ditulis dengan S pangkat 5, kemudian untuk S pangkat 4-nya masih sama, untuk S pangkat 3-nya berubah menjadi 28 dan 84. Selanjutnya untuk menghitung S pangkat 2, yaitu didapat dari perkalian silang antara 28 kemudian dikali dengan 42, dikurangi dengan 7 kali 84, lalu dibagi dengan 28. Untuk hasilnya yaitu 588 dibagi dengan 28, hasilnya 21. Selanjutnya untuk S pangkat 2 pada kolom kedua, yaitu didapat dari perkalian silang antara 28 dikali 56. Nah, di sini saya belum menulis ya. Saya tulis dulu. Masuk ke insert.
kemudian equation, pilih pada struktur, lalu fraction, pilih yang ini. Di sini yaitu 28, kemudian dikali dengan 56, lalu dikurangi 7 dikali dengan 0, karena pada kolom ketiga baris ketiga ini tidak ada nilainya, maka dikali dengan 0. Selanjutnya dibagi dengan 28 sama dengan 56. Untuk selanjutnya yaitu S pangkat 1. S pangkat 1 ini didapat perkalian dari S pangkat 2 ini dikali dengan S pangkat 3, yaitu 21 dikali dengan 84, kemudian dikurangi 28 dikali dengan 56, lalu dibagi dengan 21. Hasilnya yaitu 196 dibagi dengan 21, maka hasilnya 9,3. Untuk selanjutnya yaitu S pangkat 0. S pangkat 0 ini didapat dari 9 kali 9,3, kemudian dikali ini 56, lalu dikurangi dengan 21 dikali dengan 0. 0 di sini didapat dari kolom kedua baris ke 5, yaitu pada S1 ini nilainya tidak ada, maka dikali dengan 0. Kemudian dibagi dengan 9,3, maka hasilnya 56. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perhitungan atau percobaan pada MATLAB. Nah, untuk melakukan percobaan maka digunakan untuk programnya yaitu seperti ini. Terdapat function, kemudian kurung siku buka kurung siku tutup sama dengan RHC dalam kurung R. Untuk tulisan warna hijau ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, karena di sini hanya untuk komentarnya saja. Lalu untuk program selanjutnya di sini digunakan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan kecilkan dulu, saya geser. Untuk melakukan percobaan pada MATLAB, setelah dibuat programnya, lalu kita running dengan menggunakan tombol warna hijau pada menu. Selanjutnya di sini terdapat tulisan error using RHC Prac 5 line 11. Di sini tidak masalah. Kita langsung saja dengan menggunakan rumus RHC, lalu buka kurung, lalu buka kurung siku, ditulis dengan angkanya, yaitu di sini mulai dari S5 dan S4 kolom pertama, yaitu 1, 7, lalu kolom kedua 6, 42, lalu pada kolom 3 yaitu 8 dan 56. Kemudian tutup kurung siku, tutup kurung juga, lalu enter. Nah, di sini langsung akan muncul untuk hasilnya. Untuk hasil yang didapat dari Rotherhurst tabel, yaitu sama dengan yang dilakukan untuk perhitungan manual, di mana pada baris pertama yaitu 1, 6 dan 8, kemudian baris kedua yaitu 7, 42 dan 56, baris ketiga 28 dan 84, baris ke 4 21 dan 56, lalu baris ke 5 9,3 dan 00, lalu baris pada ke 6
yakni S0, S pangkat 0, yaitu 56. Selanjutnya untuk tugas praktikum nomor 2, dari persamaan ini K dibagi dengan S pangkat 3 plus 8S pangkat 2 plus 9S plus 12. Maka di sini untuk perhitungan manual dengan menggunakan kriteria Root didapat yang pertama pada tabel ditulis S paling tinggi yaitu S pangkat 3. Untuk kolom pertama 1, lalu kolom kedua 19. Untuk selanjutnya S pangkat 2 di sini menggunakan yang kedua dari persamaan yaitu 8 dan persamaan yang keempat yaitu 12. Untuk mencari S pangkat 1 yaitu dilakukan perkalian silang dari 8 dikali dengan 19 lalu dikurangi dengan 1 dikali dengan 12 lalu dibagi dengan 8. Untuk hasilnya yaitu 140 dibagi 8 maka hasilnya 17,5. Lalu untuk S pangkat 0 dari perkalian 17,5 kali 12 lalu 8 dikali 0, dimana 0 ini didapat dari kolom kedua dari S1. Maka untuk hasilnya dari perkalian kemudian dibagi dengan 17,5 hasilnya 12. Langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan pada MATLAB. Langsung saja di sini kita dapat mengetikkan langsung RHC, kemudian buka kurung, lalu buka kurung siku, lalu ditulis pada kolom pertama baris 1 2 yakni 1 kemudian 8, lalu kolom kedua baris 1 2 yaitu 19 dan 12. Tutup dengan kurung siku lalu tutup dengan kurung biasa. Kemudian enter. Nah, di sini untuk hasil dari Root tabelnya sudah muncul. Untuk hasil antara manual dan juga menggunakan MATLAB hasilnya sama. Baris pertama terdapat angka 1 dan 19, kemudian baris kedua 8 dan 12, dan baris ke 3 17,5 dan baris keempatnya 12. Selanjutnya tugas praktikum yang ketiga yaitu menggunakan persamaan 20 kemudian per S pangkat 5 plus 7 S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 plus 32 S pangkat 2 plus 6 S plus 46. Di sini saya sudah menghitung dengan menggunakan manual. Untuk persamaan yang akan dihitung yaitu ini. Untuk pangkat yang tertinggi di sini adalah S pangkat 5, maka digunakan pada tabel yang pertama S pangkat 5. Lalu untuk baris pertama yaitu 1, 6 dan 6 didapat dari ini. Yang pertama, kemudian yang ini dan ini. Jadi untuk dari S pangkat 5 dan S pangkat 4 ini didapat pada persamaan pertama dan kedua, lalu untuk kolom kedua digunakan dari persamaan ketiga dan 4, dan untuk kolom yang ketiga ini dari persamaan 5 dan 6. Selanjutnya untuk yang ke S3 S pangkat 3 di sini didapat dari perkalian serang antara 7 dikali 6 kemudian 1 dikali dengan 32. Kemudian dibagi 7, hasilnya yaitu 10 per 7 sama dengan 1,4286. Selanjutnya pada kolom kedua yaitu perkalian dari 7 dikali dengan 6. 6 di sini 6 pada kolom ketiga, lalu dikurangi dengan 1 dikali dengan 46 dibagi dengan 7, untuk hasilnya yaitu min 4 dibagi dengan 7, hasilnya min 0,5714. Pada S pangkat 2 di sini menggunakan kali silang dari S pangkat 3 dan S pangkat 4, yakni 1,4286 dikali dengan 32, kemudian dikurangi 7 kali min 0,5714
kemudian dibagi dengan 1,4286, maka hasilnya yaitu 49,715 dibagi dengan 1,4286, hasilnya sama dengan 34,79, maka dibulatkan dengan 34,80. Lalu pada kolom kedua yaitu 1,4286 dikali dengan 46, pada kolom ketiga ini dikurangi dengan 7 kali 0. 0 didapat pada kolom ketiga baris pada S pangkat 3. Lalu dibagi dengan 1,4286, hasilnya 65,7156 dibagi dengan 1,4286, maka hasilnya 46. Selanjutnya untuk S pangkat 1 yaitu dari 34 kali 80 dikurangi dikali dengan min 0,5714, kemudian dikurangi dari 1,486 dikali dengan 46 dibagi dengan 34,80, hasilnya min 85,60032 dibagi dengan 34,80, hasilnya yaitu min 2,4598. Selanjutnya untuk yang S0, S pangkat 0, yaitu didapat perkalian min 2,598 dikali dengan 46 yang ini, lalu dikurangi dengan 34,80 dikali dengan 0, karena pada kolom kedua S pangkat 1 di sini tidak ada nilainya, maka dikali dengan 0. Kemudian dibagi dengan min 2,4598, hasilnya yaitu min 113,1508 dibagi dengan min 2,4598 sama dengan 46. Kemudian kita coba untuk melakukan perhitungan dengan MATLAB. Kita tulis dulu RHC, kemudian buka kurung biasa, lalu buka kurung siku. Kita tuliskan untuk kolom yang pertama dari baris 1 dan 2, 1, kemudian 7, kemudian di kolom kedua baris 1, 2, 6 dan 32, lalu baris 1, 2 pada kolom 3 yaitu 6 dan 46. Lalu tutup kurung dengan kurung siku dan tutup kurung siku biasa dan enter. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. 1, kemudian 6 dan 6 pada baris pertama, baris kedua 7, 32 dan 46, baris ketiga 1,4286 dan min 0,5714, baris keempat 34,80 dan 46, baris ke-5 min 2,4598, untuk baris yang ke-6 yaitu 46. Dari hasil perhitungan manual antara persamaan ini menghasilkan perhitungan yang sama antara MATLAB dan juga manual, maka dapat dianalisa dari soal yang pertama tadi. Di sini pada tabel row tersebut tidak ada perubahan pada kolom pertama maupun kolom yang lainnya, sehingga sistem dikatakan stabil. Kemudian pada soal nomor 2 di sini pada tabel row tersebut tidak ada perubahan tanda pada kolom, sehingga sistem juga dikatakan stabil. Kemudian untuk soal yang ketiga di sini pada tabel row-nya tersebut terdapat dua perubahan, yaitu pada kolom kedua baris ketiga dan juga perubahan pada kolom pertama baris kelima. Maka
dikatakan sistem ini tidak stabil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.